أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وشرع لنا الصلاة والزكاة والحج والصيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم علي صلاة قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para alim ulama, guru-guru agama, tetuha-tetuha, tokoh-tokoh di lingkungan masjid yang ulun muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, adik-adik, jamaah salat maghrib, jamaah pengajian, jamaah peribadatan rahimakumullah. Bersyukurlah kita pada malam hari ini kembali bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan berkat silaturahim kita Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita. Yang kedua, kita bersyukur karena masih dibukakan hati kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir di majelis ini melaksanakan amaliyah-amaliyah yang merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga amaliyah rutin kita, yakni membaca Ratibul Haddad. Mudah-mudahan amaliyah-amaliyah kita, bacaan-bacaan kita menjadi catatan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahibul Rati Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, ra'aina kasuril hadid ala kafatil balad alladhi yaqra'uha fiha. Ratibul Haddad kami ini, ujar Sidin, seperti pagar besi bagi seluruh kampung yang membaca di dalamnya. Nah, jadi kita ini pada hakikatnya menyelamatkan kampung, menyelamatkan daerah, nah sama. Jadi dengan banyak orang membaca Ratibul Haddad, itu seolah-olah negeri kita, kampung kita itu mendapatkan pagar besi. Tidak semudah bisa orang masuk. Maksudnya hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam perkataan beliau lain, man wazaba alaihi ruzika husnal khatimah. Siapa yang rutin
istiqamah membaca Ratibul Haddad, maka dianugerahi oleh Allah akhir hayatnya husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan insyaallah kita pengikut beliau ila akhir zaman. Inna anjakum yaumal qiyamah man ahwalikum wa mawatinikum aksarakum alayya salatan. Ujar Nabi dalam sebuah hadis, sesungguhnya orang yang selamat di antara kalian pada hari kiamat, jadi di antara umatku, ujar Nabi, yang selamat pada hari kiamat, min ahwaliha wa mawatiniha, daripada azabnya hari kiamat, daripada kesengsaraannya hari kiamat, aksarakum alayya salatan, orang yang paling banyak di antara kalian bersalawat kepadaku. Jadi dua hal yang perlu ayat Al-Quran jadi pelajaran bagi kita. Salawat menjadi pegangan setiap hari bagi kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah, minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang bagaimana kita menyikapi Allah memberikan anugerah dengan datangnya tahun 2022. Walaupun bahari kada datang orang memperingati itu, cuma karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti memakai ini akta kelahiran kita, tanggal lahir kita, dan juga beberapa hal yang terkait dengan perhitungan tahun Masehi ini. Bagi kita orang yang beriman, bagi orang-orang yang ulul albab, minggu yang lalu sudah dibaca ini surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam. Jadi kalau malam berganti siang, siang berganti malam, itu akan menjadi satu minggu. Minggu berganti minggu akan menjadi bulan, bulan berganti bulan akan menjadi tahun, kembali kepada peredaran awalnya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil hakim, azizil alim. Kan kembali kepada perputarannya. Dan itu sudah dijelaskan Tuhan dalam surah Yasin. Nah, maka dari itu dengan bertambahnya hitungan kalkulator di dalam memasuki tahun ini, secara kalkulator bertambah usia kita, secara hakikinya berkurang dari jatah yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita semakin istiqamah, semakin istiqamah. Yang dicari memang istiqamahnya itu, Pak. Ya, istiqamah. Dalam menuntut ilmu istiqamahnya, dalam mengamalkan ilmu istiqamahnya, dalam berbuat kebaikan istiqamahnya yang dicari. Karena itu para ulama mengatakan al istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Nah, jadi ada orang karamat, tetapi kada istiqamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Nah, makanya yang dicari istiqamahnya. Makanya Al-Habib Quraish Baharun Sidin mengatakan 3 nikmat terbesar yang didapatkan oleh manusia itu, pertama nikmat iman. Nikmat iman. Yang kedua nikmat Islam. Nah, itu yang ulun baca di mukaddimah tadi. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal Islam. Terima kasih ya Allah, kami sudah diberikan
oleh engkau nikmat iman dan nikmat Islam. Karena tidak semua orang mendapatkan ini. Nikmat. Nah, setelah nikmat iman dan nikmat Islam itu nikmat yang paling besar dalam hidup. Jadi bukan rezeki, bukan duit, bukan pemberian yang mewah misalnya, itu bukan itu nikmat yang besar. Nikmat yang paling besar itu nikmat iman dan Islam. Baru yang sempurna nanti di akhirat. Nikmat paling sempurna itu di akhirat. Nikmat paling sempurna itu an-nazru ila wajhikal karim. Memandang wajah Allah itu nikmat paling sempurna. Nikmat paling sempurna. Nah, jadi nikmat yang paling besar diberikan Allah sesudah nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat istiqamah ini. Nikmat istiqamah. Karena tidak semua orang bisa istiqamah. Istiqamah itu apa? Kalau bahasa modernnya konsisten. Nah, konsisten, terus menerus. Nah, terus menerus apa? Terus menerus dalam ketaatan dan ibadah. Jadi namanya istiqamah itu adalah konsisten, terus menerus di dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Dalam kebaikan dan ketaatan. Itu namanya istiqamah. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah. Imamul Ghazali mengajarkan doa ini. Ya Allah sabbitna, Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah. Ya Allah tetapkan kami di jalan istiqamah. Istiqamah. Dan istiqamah itu akan berbuah kepada ujung. Nah, di ujung. Jadi al-a'malu bi khawatimiha. Jadi kebaikan itu akan dilihat di akhirnya. Ujar orang wayah ini, lihat endingnya. Nah, endingnya. Jadi kita ini belum tahu baik kadanya kita nih. Nah, tapi apabila di akhir hayat itu baik, itu sudah, itu yang disebut istiqamah, itu akan kelihatan di akhirnya, endingnya kelihatan. Endingnya kelihatan. Amal itu tergantung kepada penutupnya, khatimahnya, timah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana agar kita bisa tetap istiqamah? Kita tahu berbuat baik itu dianjurkan, tahu semua. Dan kira-kira orang yang tidak beragama aja tahu tentang kebaikan. Nah, cuma keistiqamahannya itu. Nah, keistiqamahan. Yang pertama, kalau orang mau istiqamah, pertama harus tarkul ma'asi. Harus introspeksi diri, menyadari kekurangan-kekurangan diri, menyadari keaiban-keaiban yang ada pada dirinya, kemudian timbulkan rasa penyesalan, bertekad tidak akan mengulangi lagi, dan mengisi kehidupan ini dengan kebaikan. Itu yang disebut dengan tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Karena kita yakin, kata Nabi, kullu bani Adam khata'un, semua anak cucu Bani Adam, manusia, pasti pernah salah, pasti pernah dosa, pasti pernah khilaf. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Namun sebaik-baik manusia bukan yang tidak pernah salah, tetapi yang salah tapi mau kembali ke jalan Allah. Itu manusia. Wa khairul khata'ina, manusia yang paling baik, kata Nabi. Manusia yang paling baik, yang mau kembali, yang mau sadar dari kekeliruannya. Dan kita bertekad 2022 harus lebih baik daripada 2021. Itu baru yang disebut dengan istiqamah. Yang kedua, istiqamah itu wilayatun nafs. Wilayatun nafs. Dia mampu mengendalikan emosinya.
mampu mengendalikan kepribadiannya kalau itu akan kalau itu akan mencelakakan dia. Karena tantangan-tantangan dari istiqomah itu salah satunya adalah kita masih terbuai dengan kelalaian. Kita terbuai dengan kelengahan, lengah, lalai. Nah, ini isyarat Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam. Nah, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kebanyakannya isinya itu dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Nah, indikatornya kelihatan di sini. Tuhan sudah memberikan penjelasan kenapa jadi manusia dan jin banyak mengisi neraka jahanam. Karena lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, mereka mempunyai akal, mereka mempunyai otak. Nah, la yafqahuna biha, tetapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Otaknya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Pikirannya tidak digunakan untuk hal-hal yang positif. La yafqahuna biha. Jadi punya hati aja. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Yang kedua, mereka mempunyai mata. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu tidak ubahnya seperti binatang ternak. Jadi kayak binatang, dipadakan Tuhan kayak binatang. Padahal orangnya berdiri tegak, otaknya di atas daripada perutnya. Kalau binatang, otak kadang-kadang di bawah perut. Ya, yalah. Lihat sapi itu. Otaknya kadang di perutnya, kan otaknya di bawah, di tanah sambil bacarinya. Nah, diumpamakan Tuhan mereka seperti binatang ternak. Nah, balhum adal, bahkan kata Tuhan lebih sesat lagi daripada binatang. Kalau binatang tuh kadang-kadang diurus, dihandar itulah, diatur mau hajanya masuk ke kandang itulah. Kita melihat peternakan di Pelaihari misalnya, hadangan di Kalang, di di mana tuh, di Danau Panggang itulah. Nah, itu pasien ajanya. Nah, kalau sudah sore datang anunya diburu-buru, masuk aja ke kandang tuh. Nah, sama. Nah, tapi nang isi akal, nang isi mata, nang isi telinga, kadang-kadang kada mendengar itu, kada mendengar. Diseru tuh kada mendengar. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai, orang-orang yang lalai. Nah, dipadakan Tuhan. Karena musuh daripada istiqamah itu sebenarnya lalainya, lalai kita. Sering melakukan hal-hal yang tidak berguna, itu lalai. Dan itu karena kita tidak bisa mewilayahi nafsu kita, tidak bisa mengendalikan nafsu kita.
Ya kalau nafsu tadi masih mending. Nang bahayanya itu adalah hawanya, ya. Hawa nafsu. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabil. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu, niscaya engkau disesatkan dari jalan Allah. Jadi kalau ingin makan itu masih nafsu, ya. Tapi kalau sudah 4 kali bariga misalnya, nah itu masih aja menambah itulah. Nah itu bukan nafsu lagi tapi hawa nafsu. Bisa aja tuh dipahami hawa nafsu. Kalau nafsu kadang-kadang bagus, tapi kalau hawa ini rata-rata sudah menjurus kepada kejahatan. Itu yang diisyaratkan Nabi Yusuf apa? Inna nafsala ammaratun bisu illama rahimah rabbi. Sungguhnya nafsu itu selalu membawa kepada kejahatan kecuali nafsu-nafsu yang dirahmati oleh Allah. Berarti ada nafsu-nafsu yang baik. Nah, jadi kalau nafsu-nafsu itu bagus, itu turutakan aja baik. Jadi kalau keinginan-keinginan yang positif turutkan aja. Bahkan kita disuruh meminta. Kalau ujar Ustaz Arifin Ilham, bagus itu dibaca di tahajud, ayat tahajud apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang sering baca ini nafsunya nafsul mutmainnah, tenang aja, tenang. Kadang alih itu, kadang alih menghadapi hidup. Wilayatun nafs. Yang ketiga hilimul awhal. Nah, selalu istiqamah dalam segala hal. Dalam segala hal selalu berbuat kebaikan. Kebaikan itu dilakukannya dengan konsisten tadi. Nah, konsisten. Kita kadang-kadang malu bercermin dengan para sahabat-sahabat Rasulullah. Seorang sahabat yang bernama Abdullah Ummi Maktum. Sidin dari lahir sudah cacat mata, sudah buta, Pak. Tapi kada pernah absen ke masjid. Absen ke masjid. Jadi Sidin kada pernah absen ke masjid. Padahal apa? Padahal buta. Pernah suatu subuh beliau ke masjid Nabi. Nah, karena kadang-kadang menonton, kadang-kadang membawa Sidin hafal rupanya lah, hafal jalan ke masjid. Sama ulun dulu pernah punya apa yang disebut murid kayulah yang belajar ngaji dan ulun ngaji Quran. Cuma Sidin ngajinya bahafal pian, nya orang-orangnya buta. Jadi Sidin mintalah jari, khususnya ayat-ayat yang dipakai, ayat salat duha wasyamsi waduha walaili idza yaghsha. Pokoknya ayat-ayat yang tak pakai. Ya belum lagi Yasin, Tabarak, itu sudah hafalan Sidin lah. Jadi Sidin belajar sekali menghafal. Bacaannya bagus lah, dan beberapa kali juara MTQ itu. Jadi kalau dari rumah Sidin ke wadah ulun tuh, wadah ulun itu sekitar lebih sepal pakai naik turun gunung. Lagi ulun masih di Kota Baru. Turun sama Sidin ada satu turun naik ya sekitar lebih sepal pakai sepal. Jadi Sidin tuh ke rumah ulun tuh pasti dapat mencari. Nah, tapi syaratnya jangan bersandal. Bila bersandal Sidin tak ke rumah sebelah. Tapi pasti aja menujunya. Tuh, tapi tak ke rumah sebelah Sidin bila bersandal. Rupanya sensornya ada di batis Sidin itulah untuk berjalan. Rajin orangnya, kadang-kadang bermalam. Dan beberapa bulan yang lalu beliau sudah meninggal. Sempat Sidin, tangan Sidin kayak kotong buntung karena disambar buaya, bauduk Sidin. Jadi orang mengatakan ujar
pian hati-hatilah, jangan pati ke sungai lagi baudo, kan biasa sih dan mandi di sungai. Itu di sana ada sudah orang di anunya buaya. Nah, zaman ulun bahari kan ada buaya pian sungainya tuh. Nah, jadi wah ini buaya. Jadi hutan-hutan yang biasanya inya tempat makan kan itu kan gak ada lagi karena sudah dibabat dengan perkebunan kelapa sawit. Jadi rupanya turunan ke sungai, main ke sungai. Nah itu ya sambarnya tangan sidin habis sebelah. Tapi orangnya istiqamah tadi, istiqamah. Ya tadi sama Abdullah ibnu Maktum, kada pernah absen, selalu ke masjid. Nah suatu hari sidin ke masjid karena kada ada nang lalu ta sipak batu, sidin sipak batu ta apa jadi ta jerembab kah? Ta tiharap sidin, ta tiharap. Nah, mai badara muhasidin lah, muhasidin tu badara. Lalu ada nama nolong sidin. Nah, imba buat sidin, ada nama nolong sidin langsung ke membawa ke masjid. Nah, ke masjid. Nah, mbak itu pulang hendak bulik pulang. Ada pulang ditunggu orang tadi. Nah, ditonton pulang boleh ke rumah. Jadi beberapa hari. Ujar sidin, kamu kenapa jadi menolong aku? Siapa garang ikam? Aku anak benar. Siapa ngarang ikam? Aku anak mendoakan ikam. Nah, jadi ujar nang menolong. Kada usah aku didoakan. Dan orang kada perlu mendoakan aku. Kamu siapa garang? Ujar si Abdullah Umi Maktum. Aku iblis. Nah, jadi iblis bisa aja berbuat baik lah. Iblis berbuat baik. Nah, ujar Abdullah, kenapa jadi ikam menolongnya aku mah kagawian ikam menyesatakan orang berbuat baik, aku nih ikam tolong. Ingatlah 2 hari nang lalu, ujar iblis, waktu engkau ke masjid, engkau ke sandung batu dan terjerembab, muka engkau berdarah. Waktu itu malaikat langsung mendoakan kau. Ya Allah, ampuni separuh dosanya Abdullah Umi Maktum. Makanya aku bagasak untuk menolong engkau supaya ikam jangan batu jangan tarabahlah terubuh lagi. Sebab bila ikam terubuh semuanya dosa ikam sudah diampuni Tuhan. Jadi ku bawai ikam nang ini. Ya Allah, ujar Abdullah Umi Maktum, iblis gawian. Jadi bisa aja berbuat baik punya, tapi tujuannya nang lebih besar. Sama ketika orang, Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menerangkan, iblis itu sesuai dengan levelnya dia menggoda. Kalau level 1 ya dilarangnya salat, disuruhnya jangan baudo, jangan salat, itu level bawah. Bila mau gampang benarnya. Tapi tetap istiqamah, tetap baudu, tetap salat, anyar digodanya supaya jangan khusyuk. Nah, supaya jangan khusyuk. Tetap inya khusyuk, bisikinya pulang. Kira-kira di masjid ini nang sambayang nang paling khusyuk kada lain pada engkau. Kada digodanya lagi, tapi dibisikinya. Nah itulah tambah tinggi lagi, tambah tinggi, tambah tinggi. Ini sudah mempelajari kita dari awal kita lahir itu sudah dikawaninya Pak, dipantaunya lah, dipantaunya. Karena kata Imam Ghazali, setiap anak Adam lahir iblis bertambah jua 1 umatnya. Jadi bahasa kita bila manusia lahir ada juga yang lahir tuh. Itu nang suruh memantaunya, suruh memantau sampai akil balik. Bila sudah akil balik, nah ini sudah punya catatan memorinya kan. Nah, si anu ini kelemahannya, si anu ini kelemahan itu. Hilimul auhal. Kemudian yang keempat, kaifiat dari istiqamah adalah yakinul amal. Nah,
Jadi kalau sudah kita beramal, yakin pertama amal itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinkan. Kita tidak membawa keluarga, kita tidak membawa harta. Yang kita bawa adalah amal. Yatba'ul mayit salasun, yang akan mengiringi mayat ke kuburan itu 3. 2 akan kembali, 1 akan setia. Yang kembali dari kuburan adalah ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Yang setia menemani adalah amaluhu, amal yang setia menemani. Yakin amal. Kemudian amal yang bisa menemani itu adalah amal-amal solih. Amal-amal solih itu sudah ada kategorinya. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kalau ingin dikatakan amal itu salih, pertama falyamal amalan shalihan, maka lakukan amal-amal salih dengan pertama niatnya ikhlas karena Allah, itu baru namanya salih. Kalau niatnya bercampur, apalagi tidak ada karena Allahnya, karena Allah tapi bercampur saja, itu juga tidak disebut dengan prasyarat amal salih. Pertama, amal salih dengan niat yang benar, niat yang benar dengan ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut dengan warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyah wa salamah. Kita ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sampai ada kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinul amal, yakin amal. Kemudian yakinkan juga amal diterima Allah. Nah, yakin. Tapi dengan persyaratan dan rukun-rukunnya sudah kita penuhi. Yakin kita. Jangan kada yakin baik. Makanya setiap niat itu disimpul dengan lillahi ta'ala, agar kita yakin bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kemudian kaifiat untuk istiqamah yang terakhir adalah dawamul fikr. Kita selalu berpikiran positif dalam hidup, berpikiran positif. Nah, ini yang agak susah ini. Kita kadang-kadang masih dihantui, masih dibayangi pikiran-pikiran yang tidak-tidak. Nah, pikiran yang tidak-tidak. Kadang-kadang ya karena walaupun sudah bagus amalnya, bagus perbuatannya, bagus kelakuannya, cuma ya tadi apa? Akunya itu kada bisa membuang, gitu. Akunya kan. Bila akunya tinggi, itu akunya sudah menguasai sifat ananiyah, egonya, maka otomatis banyak berprasangka tidak baik kepada orang lain, banyak sangka jahat kepada orang lain. Nah, maka jar Tuhan apa? Inna ba'da zanni banyak buruk sangka itu adalah dosa. Sebahagian buruk sangka itu dosa, sebagian sangka jahat itu adalah dosa. Nah, makanya yang paling tinggi amal, kata Nabi, khaslatani laisa fauqa, ada 2 amalan yang paling tinggi di antara amal-amal kebaikan. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Misalnya salat, puasa, zakat, sedekah, infak, nuntut ilmu, baca Quran, itu baik. Tapi ada yang paling baik, ada 2 paling baik. Yang di puncak kebaikan-kebaikan itu apa? Husnuzan billah wa husnuzan li ibadillah. Berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada makhluknya Allah. Bila orang sudah tidak berbaik sangka, sehingga timbul rasa akunya, rasa paling baik, akunya paling baik, kelompoknya paling baik, jamaahnya. Nah, ini sudah diingatkan Tuhan, kullu hizbin bima ladaihim
farihun. Akhir zaman masing-masing mengklaim paling baik. Masing-masing mengklaim paling baik. Nang kayak ampun sidin aja surga, ya kalau kayak kelompok sidin aja surga, kayak jamaah sidin aja ampunnya surga. Padahal al-haq itu ampun Allah, kebenaran punya Allah. Kita hanya mendekati kebenaran itu. Makanya mulailah dari berbaik sangka, dawamul pikir, selalu berpikiran positif. Nah, kemudian ada dua amalan yang paling jahat di antara amalan-amalan yang jahat. Nah, jadi amalan buruk, ini buruk, ini buruk, ini buruk, zina buruk, judi buruk, minuman keras, mabuk buruk ya, semuanya. Tapi ada yang paling buruk di antara semua keburukan-keburukan itu apa? Su'uzan billah wa su'uzan bi'ibadillah. Buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada makhluknya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa istiqamah dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, khususnya dalam memasuki tahun 2022. Istiqamah, teguh pendirian di dalam bertauhid, istiqamah, teguh pendirian di dalam beramal kebaikan. Makanya perlu kita perlu kita edit 2021. Ternyata banyak unsur-unsur kebaikan di dalamnya, ya pertahankan. Tapi kalau banyak yang tidak, di-delete ajalah, dihapus sajalah, ganti dengan kebaikan-kebaikan. Itulah makna istiqamah kita. Teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal saleh dalam hidup dan kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Hasbunallah ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.